Gen Z, kita jumpa lagi di acara Obrolan Secangkir Kopi edisi Februari. Nah, saat ini saya membawa Gen Z berjalan-jalan di Depot Arsip Polbangtan Bogor di kampus Hibalagung. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kearsipan dan sudah hadir bersama saya Arsiparis Polbangtan Bogor, Ibu Hilmiati. Selamat pagi, Bu Hilmi. Selamat pagi, Mbak Wisda. Coba kenalan dulu dong, disapa Gen Z-nya. Oke, Assalamualaikum Gen Z. Kami ada di Obrolan Secangkir Kopi di Polbangtan Bogor. Ya. Terus Bu Hilmi ini sebagai apa sih di sini? Gen Z kan mau tahu kali ya. Ini kayak, ibu ini aku sering kelihatan di mondar-mandir di rektorat, tapi siapa mereka nggak ngerti gitu. Coba kenalan dulu deh. Oke, saya itu sebagai arsiparis ya di Polbangtan Bogor. Jadi nama lengkap saya tuh Hilmiati Kartika Chandra, tapi di kampus seringnya dikenal dengan Bu Hilmi. Oke, tapi kalau saya manggilnya Bu Mimi sih guys. Ya boleh sih, biar lebih akrab ya. Oke. Nah terus nih Bu Mimi, kita tuh kan mau mengedukasi Gen Z semua nih tentang kearsipan. Siapa tahu mungkin mereka memang kuliah di sini tuh kan tentang pertanian ya, atau peternakan basically. Tapi kan mereka harus tahu tentang arsip itu sendiri, karena di dunia kerja mereka pasti butuh manajemen arsip dong untuk berkas-berkas mereka kan gitu. Oh iya. Nah jadi sebenarnya kearsipan itu apa sih? Arsip itu apa sih, Bu? Arsip itu satu hal yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sebenarnya. Itu bisa buat pribadi, dekat pribadi, kemudian dekat dengan lembaga pemerintah, dekat dengan lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat. Karena arsip itu sendiri kan adalah rekaman kegiatan. Oke. Itu kayak dokumentasi nggak sih? Ya, kalau di humas mungkin mirip-mirip kayak gitu ya. Tapi kan orang-orang awam tuh kebanyakan mereka menganggap dokumentasi itu ya kayak cuma foto, video gitu doang. Padahal kan sebenarnya dokumentasi itu ya, arsip itu salah satu bentuk dokumentasi nggak sih? Betul, iya. Jadi yang membedakan antara dokumentasi dengan arsip itu sendiri, mungkin nilai otentifikasinya ya. Iya. Jadi kalau arsip itu dia benar-benar merekam, mengcapture segala peristiwa aktivitas yang ada di sekitar kita itu benar-benar murni gitu loh. Tidak ada campur tangan kemasan dan yang lain-lain gitu kalau di arsip. Makanya kita kan menyebutnya rekaman kegiatan yang dalam berbagai bentuk media. Jadi tidak hanya seperti surat ya. Jadi kita kenal kan ada arsip konvensional. Oh iya. Itu namanya apa tuh kalau arsip konvensional? Itu adalah bentuk-bentuk dokumen itu loh, yang kita seringnya nyebutnya dokumen ya. Sebenarnya naskah dinas kalau di pemerintahan itu. Kan kayak ada surat, ada laporan, kemudian juga ada surat tugas dan sebagainya ya. Ada juga namanya arsip media baru. Nah itu arsip media baru tuh yang tadi Mbak Wisda sebut, foto, video gitu. Itu jadi termasuk arsip di media baru. Betul, iya. Nah jadi arsip itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Dia itu bisa merekam kegiatan masa lalu, bisa merekam kegiatan sekarang juga, dan itu juga sebagai bahan pembelajaran kita buat di masa datang gitu loh. Oh, I see. Kayak gitu. Ya berarti kan kayak ketika kita membutuhkan bahan-bahan data masa lampau, itulah fungsi arsiparis sebenarnya bekerja di situ kan tujuannya. Iya, betul. Nah kemudian kalau boleh spill nih Bu ya, di Polbangtan Bogor itu kan kita sudah punya 3 nih Gen Z arsiparisnya. Kita punya 3 orang loh gitu. Nah itu apakah ada pembagian job desk tersendiri nggak sih Bu? Pasti ya. Soalnya kalau kita misalnya melihat arsip yang tercipta di Polbangtan Bogor kan itu volumenya banyak. Kompleks banget. Kompleks banget. Artinya saya tidak bisa sendiri gitu. Yang pasti saat ini kan sudah ada 3 orang. Jadi yang pertama saya, kemudian juga ada 2 orang. Nah kita tuh kalau di fungsional arsiparis itu ada arsiparis ahli dan arsiparis terampil. Jadi kalau terampil itu berarti dia apa kerjanya? Kalau terampil itu dia lebih ke pekerjaan yang teknis ya. Kayak misalnya kalau pengelolaan arsip. Nah pengelolaan arsip berarti kaitannya dengan misalnya pengawalan penciptaan suratnya, bagaimana sih membuat surat, kemudian bagaimana sih dia mengalih mediakan surat, bagaimana dia memberkaskan, kemudian memindahkan arsip, lalu bagaimana dia mengolah semua arsip-arsip yang ada itu
dijadikan layanan informasi kepada publik. Nah itu juga kalau misalnya kita di arsiparis ahli pertama, dia memang lebih ke pengelolaan arsip inaktifnya gitu. Jadi kita harus bisa menilai informasi juga gitu loh. Kita harus bisa membantu meningkatkan literasi teman-teman terhadap arsip juga gitu loh. Kita juga bisa membantu mengawal mereka untuk loh, tidak hanya arsip yang konvensional aja loh, tapi ada arsip yang media barunya, kemudian ada arsip elektroniknya, kayak gitu Mbak. Berarti dibutuhkan kerjasama dari berbagai departemen dong. Contohnya kan kalau arsip media baru kan kita butuh dokumentasi berupa foto video itu kan ada di bagian multimedia yang menyimpan tentunya kan. By the way nih Bu Mimi, ini kan di belakang kita udah banyak nih Genzi. Kalian lihat kan nih kita ada kumpulan arsip-arsip tuh mulai dari yang di box coklat, kemudian masih ada yang ditumpuk-tumpuk begini. Ini tuh sebenarnya tadi kan Bu Mimi jelas ada arsip aktif dan inaktif. Nah itu bisa di-spill nggak ke Genzi itu? Apa sih? Oh bisa banget. Karena ini ada udah keluar kepala deh. Yang pertama biasanya image-nya arsip adalah yang seperti ini nih Mbak nih ya. Tapi sebenarnya ini adalah sebagian kecil dari ruang lingkup kearsipan. Gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh arsip yang tidak tertata dengan baik ya, yang jalan masuk ke sininya itu ngaku dia. Iya benar. Jadi ada arsip yang masuk ke ruang arsip inaktif itu tanpa prosedur. Oke, maksudnya langsung taruh aja, letakkan aja. Betul, iya. Berarti seharusnya kan melalui proses pencatatan dulu oleh atau petugas di sini petugas gitu. Iya. Jadi kan kalau arsip itu kan ada namanya pengelolaan arsip dinamis. Kemudian ada pengelolaan arsip statis. Nah, pengelolaan arsip dinamis itu meliputi ada arsip aktif, ada arsip inaktif, kemudian ada arsip vital. Arsip aktif itu adalah arsip yang berusia berapa bulan atau tahun? Ada masanya nggak? Kalau arsip aktif itu arsip yang langsung dipergunakan oleh lembaga. Nah itu biasanya ada di unit-unit pengolah. Oh, contohnya nih, saya mau bikin surat undangan. Itu arsip aktif ya? Iya, jadi pada saat itu juga gitu kan ya. Nah, itu atau kan saya mau bikin kayak laporan bulanan nih, atau laporan kepuasan masyarakat, misalnya job desk saya nih, Genzi, gitu. Itu tuh arsip aktif ya? Iya, jadi arsip aktif itu dilihatnya itu adalah arsip yang memang pada saat itu kita gunakan, diciptakan, digunakan ya. Jadi misalnya di sini kan ada UPPM, ada misalnya bagian umum, ada bagian administrasi akademik mahasiswa dan alumni ya. Kan masing-masing unit itu kan melakukan aktivitas tentunya didukung oleh berbagai arsip itu ya, menciptakan banyak arsip kan. Jadi ada tadi surat undangan, kemudian ada surat tugas dan lain-lain. Nah, disitulah arsip aktif itu dikelola oleh teman-teman di arsiparis terampil itu. Cuman makanya kan kalau misalnya kita bikin surat kan ini gimana template naskah dinasnya, nomornya bagaimana gitu loh. Terus udah gitu nanti pengiriman ke direkturnya seperti apa prosedurnya gitu kan. Jadi begitu udah sampai didisposisikan ke unit-unit itu, kemudian diapakan nih arsipnya. Kan itu harus ibaratnya ditata ya, ditaruh di folder, kemudian di indeks, kemudian ditaruh di kardek. Jadi sebenarnya kalau menurut kalian nih Genzi, kalian nanti silakan ini ya komentar di kolom komentar ya di YouTube ya. Menurut kalian tuh berarti arsip-arsip itu sama kayak tugas sekretaris nggak sih? Kan ada kayak tadi pengindeksan. Betul. Sekretaris kan tugasnya kayak gitu juga, selain bikin surat nih tentunya, selain ngatur jadwal pimpinan misalnya. Tapi kan kayaknya kebanyakan enggak. Atau kalau memang sih kalau disebut sebagai panitera bukan, karena kita adanya adalah beririsan. Karena panitera itu adalah membantu mendampingi agar kegiatan direktur itu lancar. Nah, kalau misalnya si arsiparis itu hanya mengawal supaya proses persuratan administrasinya itu di sekitar direktur ataupun di dalam direktur ya, dan teman-teman di lingkup Polbangtan Bogor itu lancar. Jadi komunikasi lembaga itu baik gitu loh. Kan kalau panitera itu kan memang dia akan mengurus jadwalnya pimpinan apa, kemudian dia harus standby juga
kemanapun pimpinan pergi kan. Jadi memang itu sesuatu hal yang berbeda sebenarnya panitera dengan arsiparis. Jadi ketika panitera sudah membantu tugasnya direktur, maka itu panitera akan banyak berkoordinasi dengan kami, tim arsiparis. Gitu. Kan seperti misalnya kalau ada surat masuk, dia kan masuknya berarti kan ke arsiparis. Nanti kemudian arsiparis akan mengecek, ya kemudian meregister, lalu nanti arsiparis akan menyerahkan kepada panitera. Kalau nanti di panitera itu kan akan disampaikan kepada direktur membaca, kemudian mendisposisi, nanti langsung diserahkan kepada panitera untuk bantuan disposisinya, kemudian baru nanti disposisikan ke unit-unit pengolah. Nanti unit pengolah akan menjawab sesuai dengan instruksi atasan. Nanti keluarlah tuh tercipta surat keluar misalnya. Itu balik lagi nanti ke TU, ke arsiparis yang ada di bagian umum. Yang melakukan indeks tadi dan lain sebagainya. Betul, iya. Kemudian ini nih Bu, biasanya kan kita suka dengar ya, ada istilah pemusnahan gitu untuk arsip-arsip yang sudah sangat tidak terpakai, misalnya saking lamanya, atau arsip rahasia misalnya gitu. Itu pernah nggak dilakukan pemusnahan? Dan prosedur pemusnahan itu biasanya kayak gimana sih Bu? Oke. Jadi itu sudah masuk ke ruang lingkup pengelolaan arsip inaktif ya. Jadi kalau pengelolaan arsip inaktif itu artinya ketika arsip itu sudah jarang digunakan di unit pengolah, arsip aktif berarti ya, itu sekitar 3 tahunan atau 3 tahunan, itu ada kita kenal istilah pemindahan arsip inaktif. Nah, dia masuknya tuh ke sini. Itu. Oh, di depo ini ya? Betul. Berarti arsip aktif itu masih ada di ruangan-ruangan departemen masing-masing itu? Betul, iya. Jadi yang di sini semuanya inaktif nih? Betul. Jadi nanti arsiparis yang terampil di sana membantu untuk melakukan prosedur pemindahan arsip inaktif itu. Jadi harus ada daftar berkasnya, harus ada foldernya, harus ada boxnya. Jadi ketika sampai di sini, kami itu akan mengecek sesuai dengan jadwal retensi arsip. Jadi jadwal retensi arsip itu pedoman masa simpannya arsip, gitu. Jadi kan kita cek nih daftar arsipnya. Oh ini memang sudah boleh pindah ke sini. Oh ini belum boleh dan lainnya. Setelah dicek, baru kita buat semacam berita acara. Serah terima. Setelah itu baru kita akan pilah di sini mengambil retensi yang usul musnah tadi. Oh ini kata JRA ini harus dimusnahkan. Langsung kita pisahkan. Kemudian kita buat lagi daftar arsip usul musnah. Nah itu kita sudah melaksanakan pemusnahan itu 2 kali Mbak. 2 kali. Betul. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini ya. Oh, jadi tiap tahun pasti ada pemusnahan? Insya Allah ada lah ya, karena memang di pusat itu memang diberikan waktu untuk pemusnahan arsip. Nah, untuk pemusnahan arsip itu pun ada prosedurnya gitu loh. Jadi prosedurnya itu kita mendata dulu, mengecek isi suratnya itu menurut retensi arsip itu memang boleh dimusnahkan atau tidak. Kemudian nanti keluar daftar arsip usul musnahnya. Setelah itu kita akan buat surat undangan rapat penilaian arsip. Jadi kita buat rapat dulu dengan para pemilik arsip di sini unit pengolah ya. Misalnya setelah kita periksa daftar arsipnya lebih banyak arsip baak atau arsip misalnya bagian umum, kami akan mengundang kepalanya untuk menilai apakah benar nih arsip yang sudah kita nilai berdasarkan retensi arsip ini akan kita usul musnahkan. Karena mungkin kan lembaga punya pertimbangan lain ya Mbak ya. Betul. Nanti setelah udah oke, baru kita akan berikan surat persetujuan penilaian arsip. Nah, setelah itu baru kita bersurat ke pusat. Nanti di pusat akan ada lagi rapat koordinasi pemusnahan arsip. Itu lingkupnya Kementerian Pertanian. Oh, maksudnya berarti ketika di pusat itu sudah melakukan itu, ada surat keputusannya baru arsip itu boleh dimusnahkan. Gitu? Betul, karena itu di Kementerian Pertanian itu kan mengundang ANRI ya sebagai lembaga arsip nasional Republik Indonesia. ANRI itu bukannya ini ya, lembaga apa sih namanya, pembina? Ya, sih, ya, untuk fungsional arsiparis kan, iya betul. Instansi pembina lah. Iya betul. Nah biasanya Bu, kalau arsip-arsip ini dimusnahkan gitu tuh dengan cara apa sih? Kan kita ada mesin penghancur kertas tuh, atau dengan cara dibakar sih? Ya intinya sih pemusnahan itu adalah menghilangkan nilai informasinya ya, nilai informasi di dalamnya sebenarnya.
kita memang ada dua cara, mau ramah lingkungan atau tidak kan. Nah, mungkin kebanyakan yang lain mungkin karena keterbatasan sarana prasarana mungkin pilihnya gampang, ya udah bakar aja gitu. Bakar aja. Tapi kalau misalnya itu jumlahnya banyak, itu sebenarnya tidak direkomendasikan sih. Memang lebih bagusnya kan entah itu dijadikan bubur kertas itu ya, atau dirajang seperti itu. Jadi pemusnahannya ya memang kata Mbak Usda tadi memang harus dirajang ya, atau memang kita nanti bekerja sama lah, ada khusus untuk jasa pemusnahan arsip ya yang sesuai prosedur gitu. Pakai vendor gitu. Itu jadi kayak nggak sih? Enggak ya? Enggak, serius deh. Emang kita nggak punya ya mesin penghancur kertas itu? Ada sih, hanya maksudnya tapi ini ya tidak sebanding dengan volume arsip yang kita punya. Gitu. Akhirnya jalan alternatifnya adalah biasanya kita kerjasama dengan Kementan. Jadi dimusnahkannya di sana. Betul. Arsip dibawa. Betul. Jadi nanti prosesi pemusnahannya kita ke pusat, nanti di sana. Ini kan kita diuntungkan aja karena kita posisinya dekat dengan kantor pusat kan. Juga sih. Kan kantor pusat balik ke IKN gimana tuh musnahin arsip? Oh iya ya. Itu kayaknya jadi pertanyaan kita juga ya. Tuh, berarti itu bikin pengajuan. Oh iya benar ya. Oh itu menginspirasi banget ya. Bukan provokator ini. Oke, dicatat ya. Berarti kita memang perlu ada sarana prasarana pemusnahan yang memadai, benar nggak? Gitu. Benar banget. Oke, Bu Mimi, aku mau ngajak Bu Mimi gibah dulu ya. Pagi-pagi udah gibah ya positif tapi ya bisik-bisik tapi mereka bisa dengar soalnya udah siap-siap. Jadi gini Bu, tahun 2023 ya itu kan kita buka ini ya P3K ya. Nah, setahu saya nih Gen Z, formasi arsiparis itu ada. Dibuka lowongan untuk arsiparis gitu. Tapi kenapa pendaftarnya nol? Oh my god, kalian kemana? By the way, kalian yang pengen jadi ASN, kalian tahu kan keistimewaan ASN itu apa? Kenapa nggak ada yang mau daftar gitu? Iya benar banget. Gen Z nih kadang nih masalah nih kan ya. Mereka keluar-keluar nggak dapat kerja, giliran ada lowongan kerja tapi nggak ada yang ngedaftar. Padahal nih ya, kalau kita ngeliat dari penjelasannya Bu Mimi di depan tuh kayaknya kerjaan arsiparis itu nggak berat-berat amat loh. Cuman memang kompleks karena yang dilakukan kan emang seputar administrasi ya. Betul. Cuman kan ada orang beberapa yang passionnya memang nggak suka ke lapangan. Jadi orang yang emang passionnya tuh diem di ruangan doang melakukan administrasi. Orang-orang itu pada kemana gitu loh. Menurut Bumi kenapa sih kok bisa kemarin tuh arsiparis kosong nggak ada yang daftar? Itu tuh sama seperti pemikiran saya 5 tahun lalu. Jadi Ganzi aku kasih jadi kayak buka kartu sendiri ya. Jadi pada awal nih ya, saya itu kenapa nyemplung ke dunia arsiparis, itu tiba-tiba tuh saya tuh ditawari oleh almarhum ya Kasubag SDM dan TU sebelumnya. Jadi beliau tuh tanya sama saya, mau nggak ini menata arsip yang ada di Polbangtan Bogor ya, itu berapa tahun lalu lah. Kemudian ya udah Pak, coba saya lihat gitu kan. Dan tahu dong, ini ruangan itu nggak kayak gini. Pasti berantakan banget deh. Karung, aku tuh langsung, oh my god, guys. Aduh, itu kali ya yang bikin maksudnya image-nya tuh arsip. Oh gitu banget, makanya saya mau gitu kan. Soalnya banyak banget. Jadi pas mungkin tapi karena kan saya modelnya itu penasaran ya. Terus apa yang ada di depan mata ini pasti something deh bisa dikerjain gitu kan. Nah, akhirnya dengan background saya tuh bukan ambil D3 kearsipan, bukan ambil juga informasi dan teknologi, enggak. Saya backgroundnya kan komunikasi ya sebenarnya. Jadi begitu melihat, akhirnya kita banyak googling nih. Dulu waktu itu hanya satu kan, baru saya aja, tapi disupport oleh teman-teman di SDMTU pada waktu itu. Jadi kita googling, akhirnya sampailah kita ke websitenya Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah di situ tuh kan banyak tuh pedoman-pedoman dan lain-lain ya. Saya kenal arsip inaktif, aktif dan yang lain-lainnya. Sampai dari situ ya. Betul. Sampai akhirnya oke lah kita rapikan dulu berdasarkan itu ya. Tapi kan sampai satu saat karena bukan background kita mentok dong. Akhirnya itu mengantarkan saya kayaknya nih harus diklat deh. Gitu ceritanya. Akhirnya udah deh saya daftar diklat. Kemudian dari diklat lah itu terbuka informasi yang membuat saya tercengang gitu ya.
oh ternyata arsiparis itu adalah penjaga peradaban dunia lah. Simpelnya gitu ya. Kan histori semua terdokumentasi Betul. kan. Dan ternyata di sana itu kan Widya Iswaranya itu ada yang menangani masalah pameran. Ada yang menangani masalah produksi arsip media baru, bikin foto, bikin film dan lain-lain ya kayak gitu ya. Kemudian ada bagaimana menangani arsip konvensional, surat, diberkas dan yang lain-lain ya. Akhirnya terus kemudian kan kita ada acara berkunjung ke ANRI. Di situ ada preservasi. Preservasi itu artinya pemeliharaan arsip ya. Di situ ada orang lulusan kimia. Jadi dia tuh menentukan kertas yang pas, terus kerusakannya karena apa. Itu kan berarti kan biologi dan lain-lain ya. Terus ada orang IT juga gitu kan. Itu kan makin terbuka ya. Akhirnya saya dapat satu simpulan. Oh ternyata arsiparis ini memang memerlukan banyak ilmu di belakangnya. Dia ada yang memang passionnya itu spesialis untuk menelaah informasi yang ada di dalam arsip. Tapi ada orang yang passionnya juga dia mengemas. Jadi arsip itu menjadi informasi yang hidup, yang bisa dilayankan kepada masyarakat, kepada orang lain dan juga bisa dijadikan identitas bangsa lah ya ibaratnya ya, seperti itu. Berarti pinter-pinternya arsiparis dong mengemas. Betul. Jadi jangan-jangan mungkin teman-teman nih ya Gen Z yang tidak yang belum tertarik lah, saya bukan tidak berminat ya, belum tertarik ke profesi arsiparis itu karena mungkin literasinya aja kali ya, mungkin kurang gencar ya, kurang tersosialisasi mengenai enaknya jadi arsiparis itu apa, dan padahal kan jenjang karirnya juga cukup menjanjikan. Bener banget loh. Dulu itu sebenarnya ini ya, masalah cuan itu kan sesuatu yang nggak bisa dihindari ya. Iya, jadi dulu itu walaupun nyemplung, tapi kan ada penasaran juga dong. Maksudnya di sparing gitu ya. Kalau misalnya fungsional ini berapa, fungsional ini berapa, fungsional. Oh ternyata dia memang tidak terlalu jauh antara pustakawan, betul, antara dosen, antara humas dan arsiparis. Jadi akhirnya saya punya simpulan gini, bahwa setiap profesi itu tak kenal maka tak sayang gitu kali ya. Dong. Betul. Jadi di awal-awal tuh saya tuh kayak ini loh, kayak misalnya ada dalam, aduh ini benar nggak sih gue tuh kesini, tapi sambil dijalanin gitu loh. Tapi secara cuan, ya nominalnya iyalah itu tidak bisa dikatakan sedikit kan. Benar. Jadi artinya kalau misalnya setiap profesi itu dijalankannya dengan ilmu yang pas, kemudian juga passionnya main di situ, kemudian konsistensi kita, kompetensi kita itu semuanya sebenarnya setiap profesi itu menyenangkan kalau menurut saya. Kan kayak misalnya di humas kan, tergantung passionnya aja sih. Kalau dia terpaksa juga nggak akan ada itu dia sebenarnya gaji gede juga nggak bakal benar. Jadi kalau misalnya nih, kadang saya suka kasih tips nih ya buat teman-teman yang memang mungkin agak galau ya di arsiparis ya. Jadi booster itu tuh perlu banget gitu lah. Kita misalnya pengen agak speak up misalnya ya di arsiparis, ya udah ayo dimainkan ininya loh, medsosnya gitu kan ya, pengelolaan informasi teknologinya. Ini kayak kita nih gini nih, beruntung banget kan kita bisa gabung ya di acaranya secangkir ini ya, obrolan secangkir kopi ini sama Mbak Widya ya. Jadi kalian yang memang punya passionnya pengen cuap-cuap misalnya bisa loh di gitu sini kan. Betul. Terus ada lagi misalnya tahu live streaming tahu. Tuh, kan live streaming ya? Iya, belum aja ntar ruang radionya jadi. Oh my god. Ini kayaknya kita udah langsung ting. Ini kayaknya ada kita punya database arsip foto lama. Nanti bisa diberitayain. Bisa gitu. Kan nunggu ruang radio jadi selesai direnov aja, Bu. Oh, berarti gampang. Kita juga kan nungguin ini juga di terus aja semua jadi gini loh Gen Z, maksudnya sometimes gitu kita suka menginginkan hal ideal itu langsung jadi pada saat itu, kemudian kita juga menginginkan menyampaikan itu langsung jadi pada hari itu ideal lah. Tapi ketika misalnya kondisinya kita di sini serba terbatas misalnya ya, sarana terbatas, SDM terbatas, kemudian juga daya dukung terbatas, pasti semuanya tuh harus dirintis maksud saya. Jadi semuanya jalan gitu ya. Kalau SDM-nya misalnya terbatas, hanya satu orang misalnya,
atau ada 2 orang, kita kerjakan dulu aja yang terjangkau gitu loh. Gitu. Sementara kita membuka juga jalan-jalan yang lain. Jadi ketika nanti bersamaan ada momen misalnya sarana prasarana bisa tambah, kita tambah. Itu juga bertahap gitu loh. Sampai nanti satu titik, oh ternyata arsip itu modern. Karena kalau misalnya Gen Z main-main ke websitenya punya Singapura, punya Australia, itu apa tuh pemerintah maksudnya website untuk kearsipannya. Jadi kalau di luar negeri kayak ANRI gitu maksudnya. Iya, ANRI-nya Singapura. Betul. Itu memang pakar-pakarnya itu juga memang multidisipliner. Bu Mimi, ini kita mau closing nih ceritanya nih, karena udah mepet nih waktu jam istirahat nih. Iya, udah bunyi juga ya. Udah bunyi nih perut nih. Menurut Bu Mimi tuh harapan apa sih dari Arsiparis ke depannya gitu, supaya nanti karirnya itu semakin bagus lagi, kinerja timnya semakin solid kayak gitu. Gimana? Biar kedengeran juga nih sama unsur pimpinan kan? Lumayan. Itu sekalian curhat gitu ya. Yoi. Sebenarnya sih harapan kami sih ya sebenarnya dari Arsiparis ada peningkatan literasi arsip sebenarnya di unsur pimpinan, pegawai juga gitu. Karena sebenarnya kan arsip itu kayak tanpa arsip itu kita semua tuh akan kesulitan melaksanakan aktivitas sehari-hari sebenarnya ya. Kayak misalnya contoh kan ya, kita pribadi punya akte kelahiran ya. Kemudian lembaga misalnya punya Renstra, kemudian punya roadmap-nya lembaga, gitu kan ya. Organisasi masyarakat mungkin punya berkas struktur organisasi. Nah, ketika misalnya literasi arsip kitanya kurang, artinya persepsi kita terhadap arsip pun akan demikian gitu loh Mbak. Jadi ibaratnya memperlakukan dia ketika ada itu harus diapakan. Banyak yang masih nggak tahu. Benar. Ya pegawai-pegawai lah gitu, nggak usah. Ini kan yang deket-deket aja nih. Pegawai direktorat aja. Benar-benar. Jadi kan artinya nanti kalau pengurusan pensiun, kemudian pengurusan tunjangan kinerja ya, itu akan kesulitan. Karena kita tidak tertib administrasi. Iya. Jadi itu pertama itu ya literasi arsipnya. Kemudian kedua adalah profesi Arsiparis itu bukan sesuatu yang buruk atau Saya memandang bahwa setiap profesi itu dia punya keunikan masing-masing. Ada ciri khas ya. Betul. Jadi maksudnya kita sebaiknya sih tidak menstereotipkan profesi apapun misalnya. Stereotip. Nah, kayak betul ya. Kayak misalnya humas gitu kan, dosen terus kemudian PLT Arsiparis pustakawan Jadi semua fungsional atau semua jabatan itu sebenarnya bergengsi gitu. Betul. Jadi ada kontribusinya semua gitu. Jangan ada kayak itu ya nggak keren gitu. Ya, nggak mau jangan ya. Jadi khawatirnya kan maksudnya kalau misalnya ada pembedaan profesi itu nanti malah bisa melemahkan profesi yang lain. Padahal kalau semuanya kan padahal secara gaji ya sama aja. Dan jadi pertanyaan kan kenapa pemerintah itu mengadakan profesi Arsiparis? Kenapa mengadakan profesi dosen? Kenapa? Pasti kan ada tugas dan fungsinya ya. Betul. Kayak gitu sih. Dan ketiga ya nggak pasti sih. Kalau ke Polbangtan Bogor sih saya salut ya, karena support terhadap sarana prasarana. Walaupun maksudnya memang kan harus memikirkan prioritas yang lain-lain ya, berbagi istilahnya ya. Itu saya rasakan memang selalu tumbuh maksudnya, ya kan? Jadi nanti ke depannya dengan adanya literasi yang baik, kemudian dukungan sarana prasarana yang SDM, anggaran, kami sih sebagai Arsiparis mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak dan memang menjadikan fungsi arsip itu memang sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Entah itu sebagai referensi dalam pengambilan keputusan lembaga, entah itu sebagai nilai tambah informasi ya untuk generasi saat ini maupun di masa yang datang gitu kan. Siapa yang sangka misalnya
ada pendidikan pertanian kan, Iya. kalau misalnya mereka tidak mengakses arsip sendiri gitu loh. Jadi ya yang keempat sebenarnya ya kesejahteraan sama kesehatan mungkin ya kan arsiparis itu kan ada juga ya. Ya itu mah bukan masalah sekretaris doang, Ate. Oh iya ya gitu Itu ya. masalah semua pegawai negeri. Iya benar juga sih Genzi, sorry. Iya benar juga sih ya. Dengan kata lain kalau misalnya kita melaksanakan profesi apapun dengan amanah, dengan profesional, maka kesejahteraan itu akan datang sama kita. Iya nggak sih? Betul, betul. Oke, nah terus nih mengenai isu bahwa jabatan arsiparis itu sepi peminat. Nah itu gimana nih tanggapannya? Kiat-kiatnya dong buat Gen Z biar mereka tuh tertarik nih mau daftar. Seandainya nih kita buka lagi Betul. nih informasi untuk arsiparis. Oke. Kiat-kiatnya mungkin banyak menelusuri kali ya, atau mengenal lebih dalam kali ya. Arsiparis itu seperti apa sih? Tupoksinya seperti apa sih? Gitu. Oke. Maksudnya kalau melihat potret pelaku-pelaku arsiparis mungkin memang belum ada yang berkembang baik misalnya ya gitu ya. Tapi secara potret, maksudnya ininya ya. Profil arsiparis yang oke itu memang sudah ada, maksudnya dengan peraturan juga sudah terlihat gitu loh. Oke. Buktinya kan kita bisa nanti bolehlah main-main misalnya ke Belanda, ke Australia, kemana gitu ya. Jadi berkunjung ke lembaga arsip yang lain gitu ya. Jadi bisa Studi bandingnya nggak kaleng-kaleng guys. Di saat saya hanya mengajukan untuk studi banding ke Cipelang ya, Oh my God. dia studi bandingnya ke Belanda guys. Enggak sih sebenarnya bukan yang ngomporin ya, tapi maksudnya itu bisa menambah keyakinan kita loh bahwa maksudnya arsiparis itu juga bergengsi gitu ya. Ya, betul. Emang sih, emang arsiparis tuh menurut aku keren banget sebenarnya posisinya. Makanya aku nggak habis pikir kenapa kalian gak ada yang daftar. buruan. Jadi ya kalau misalnya nanti kita buka lagi formasi arsiparis, yuk berbondong-bondong kalian daftar karena udah jelas gaji dari secara gaji juga dia meyakinkan maksudnya ini dan dari ya. segi pekerjaan juga jenjang karirnya jelas. Betul, iya. Pembinaan juga jelas ya, langsung dari ANRI ada, kemudian jalur kepangkatannya, uji komnya, kemudian Dan cepet banget prosesnya loh Bu arsiparis, nyadar nggak? apa tuh? Arsiparis itu untuk ini proses jenjang naik angkatan dan proses diklat sebagainya itu selalu lebih cepat daripada profesi yang lain. Yang kan? memang sih Di saat bukannya nyombong, bukannya nyombong karena emang kenyataannya begitu. Ini dari humas aja kita baru 2 tahun baru diklat jabatan. Iya. Arsiparis di tahun pertama dia masuk dia langsung diklat jabatan. Kan? Iya, Jadi memang. angkatan saya itu angkatan 2001 ini ya, 2001 sama angkatan 2003-nya, 2023-nya arsiparis bareng Iya. diklatnya. Berarti kita telat 2 tahun sebenarnya karena kita nggak on time, nggak Iya, langsung. itulah Itu karena kan mungkin gercep karena ya, Andri iya ya. sih, karena mungkin Instansi pembina. arsiparis itu kan memang profesi yang udah lama ya, undang-undangnya aja Undang-Undang 43 itu kan tahun 43 ya. tahun 2000 ini kan 9 dia. Undang-Undang 43 tahun 2009. Jadi dia memang ininya apa strukturisasinya udah jelas banget ya, oke, tersistemasi. kan kayak kita misalnya udah ada maksudnya tadi ya jenjang karir itu benar-benar diatur kan. Kalau misalnya kita sudah terpenuhi angka kreditnya, nanti kita bisa melakukan uji kompetensi. Kemudian nanti juga kan ada sertifikasi juga. Tuh, Bisa. kan. Iya. Udah gitu ya ruang konsultasi mengenai profesi arsiparis itu terbuka Mbak. Jadi kita ada asosiasi arsiparis Kementan nih misalnya. Kemudian ada asosiasi arsiparis Indonesia. Ya. Kemudian ada PAPTI. Pantu. Perkumpulan Arsiparis Perguruan Tinggi Indonesia gitu. Jadi ini banget deh maksudnya tidak eksklusif, inklusif jadi ya. Jadi Gen Z kalau misalnya mau bergabung gitu untuk berkarir sebagai arsiparis, kalian udah jelas jenjang karirnya seperti apa dan kenaikan pangkatnya juga sangat tersistemasi. Oke, Iya. Gen Z, sekian dulu obrolan kita dengan Arsiparis Polmatan Bogor, Bu Hilmi, dan makasih ya teman-teman arsiparis di belakang ya. Kalian sorry nih mengganggu kerjanya. Jadi arsiparis ada 3 orang ya Gen Z ya. Nah itu 2 orang sisanya selain Bu Hilmi. Itu tadi seputar arsiparis, kita ngobrol banyak, kita kupas tuntas mulai dari substansi sampai gosip, sampai kiat-kiat dan apa enaknya jadi si arsiparis ya. Kita jumpa lagi Gen Z di acara obrolan secangkir kopi berikutnya. Nikmat selagi hangat. Mangga dicobian. Nikmat lagi hangat sih. Udah. Oh, tadi ya.